Tapi kalau kita melihat kenapa pemerintah kita menggunakan dua metode, yaitu metode hisab dan juga metode ruqyat, mari kita bedah satu-satu. Sebenarnya apa sih perbedaan metode ruqyat dan juga metode hisab? Kalau metode ruqyat itu adalah melihat hilal secara langsung dengan mata kepala ataupun dengan menggunakan alat bantu, bisa itu menggunakan teropong ataupun dan lain sebagainya. Tapi menurut pemerintah juga penggunaan Ruqyatul Hilal ini tidak akan bisa terselenggara secara maksimal jika tidak menggunakan metode hisab ataupun perhitungan ilmu falak juga dengan baik gitu. Jadi dua-duanya ini berjalan seiringan seirama gitu ya. Jadi metode hisabnya itu sudah ditentukan kapan, kemudian dipastikan dengan penggunaan metode ruqyat yaitu melihat hilalnya secara langsung. Sebenarnya hilal itu untuk menentukan awal bulan baru dalam kalender Hijriah itu seperti apa sih kriterianya? Yaitu adalah lengkungan bulan sabit paling tipis yang ada pada ketinggian rendah. Nah, itu kenapa banyak sejumlah pihak berwenang yang juga melaksanakan Ruqyatul Hilal, bisa itu dengan mata kepala sendiri gitu ya, ataupun dengan bantuan alat teropong. Kemudian posisi hilal itu harus berada di atas ufuk barat setelah matahari terbenam dan harus bisa teramati. Nah, kenapa kita menggunakan, pemerintah dalam hal ini menggunakan metode ruqyat? Karena sebenarnya juga mengacu pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dituangkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari bahwa berbukalah atau berpuasalah kalian dengan melihatnya, dalam hal ini adalah hilal, dan juga berbukalah dengan melihatnya, dalam hal ini adalah hilal. Jika terhalang maka genapkanlah atau sempurnakanlah menjadi 30. Itu sesuai dengan sabda Rasul. Kemudian pemerintah dan juga Nahdlatul Ulama sebagai ormas besar Islam juga yang berada di Indonesia menggunakan metode itu sebagai acuan ataupun rujukan dalam menentukan bulan baru di kalender Hijriah, baik itu 1 Ramadan, 1 Syawal maupun 1 Zulhijjah. Kemudian metode hisab. Nah, metode hisab ini adalah perhitungan secara astronomi gitu ya oleh ahli falak yang sebenarnya sudah bisa ditentukan. Nah, Muhammadiyah sebagai ormas Islam yang juga banyak sekali pengikutnya di Indonesia menjadi ormas Islam yang menggunakan metode hisab dalam menentukan awal bulan baru di kalender Hijriah. Dalam hal ini adalah 1 Syawal yang mereka sudah menetapkan bahwa Lebaran itu jatuh pada hari esok. Mengapa demikian? Sama, mereka juga merujuk pada surat Ar-Rahman ayat 5 dan juga surat Yunus ayat 5. Bahwa dua ayat tersebut merujuk pada matahari dan bulan itu memiliki sistem peredarannya sendiri. Jadi mereka itu beranggapan bahwa dari dua ayat tersebut di dalam Al-Quran juga sudah tertuang bahwa orbit bulan itu sudah bisa ditentukan. Jadi mereka tidak perlu menentukan awal bulan baru di kalender Hijriah dengan menggunakan Ruqyatul Hilal lagi. Jadi dua metode ini yang akhirnya diakomodir oleh pemerintah untuk menetapkan awal bulan baru di kalender Hijriah. Tapi bagaimana sih kita menyikapi pandangan yang berbeda seperti ini? Sebenarnya tidak ada yang menjadi masalah gitu ya. Kalaupun metode hisab itu karena biasanya sudah ditentukan ataupun terjadi lebih cepat dibandingkan kalau kita harus melihat langsung posisi Ruqyatul Hilal. Karena biasanya kalau hisab itu sudah ditentukan hari ini. Nah, kalau Ruqyatul Hilal kalau misalnya hari ini belum terlihat ketinggian hilalnya sesuai dengan kriteria Mabims 3 derajat dan juga elongasinya 6,4 derajat, maka itu digenapkan di 30 bulannya. Tapi bagaimana kita menyikapi ini? Sebenarnya tidak perlu menjadi persoalan yang berarti karena sesuai dengan MUI waktu itu mengatakan bahwa perbedaan ini hanyalah bagaimana sudut pandang dan metode yang digunakan setiap ormas ataupun setiap umat Islam dalam menentukan bulan baru di kalender Hijriah. Tapi kita juga intinya haruslah menghargai perbedaan tersebut karena memang itu sudah melalui ijtihad para ulama. Ijtihad itu adalah pemikiran yang bersungguh-sungguh dari para ulama gitu ya. Jadi kalaupun mujtahid ataupun ulama yang melakukan ijtihad itu secara benar, maka itu akan mendapatkan 2 pahala. Tapi kalaupun keliru, itu akan tetap mendapatkan 1 pahala. Jadi tidak perlu dipersoalkan kalaupun nantinya terjadi perbedaan. Hasil dari sidang isbat penetapan Syawal 1445 Hijriah yang baru saja diakhiri. Pada hari ini Kementerian Agama telah menyelenggarakan sidang isbat untuk menetapkan awal bulan Syawal serta hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Hadir dalam sidang isbat tadi Ketua Komisi 8 DPR RI, Pak Dr. Ashabul Kahfi, jauh-jauh dari Makassar ini beliau. Datang bersama kita Ketua atau Pimpinan Majelis Ulama Indonesia, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Asrorun Niam Soleh,
Ini saya 3 tahun baru didampingi beliau sekali ini. Ini ulama intelektual muda yang kita punya. Pejabat Eselon 1 dan Eselon 2, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, para pimpinan Ormas Islam atau tadi yang mewakili juga hadir, para ahli ilmu falak dan astronomi dari perguruan tinggi keagamaan Islam, ada dari perwakilan BMKG, perwakilan dari BRIN, dari Boska ITB, perwakilan dari Badan Informasi Geospasial serta Planetarium Jakarta, dan tentu juga anggota tim hisab Rukyat Kementerian Agama. Dalam penentuan awal bulan Komariah, kita tahu terutama bulan yang di dalamnya terdapat ibadah dan hari raya besar Islam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, negara memfasilitasi dengan menyelenggarakan sidang isbat. Sidang isbat ini sarana untuk bermusyawarah dan sekaligus menjadi titik temu bagi umat jika ada perbedaan-perbedaan dalam penentuan tanggal-tanggal yang tadi saya sebutkan, juga bentuk ikhtiar agar umat Islam memiliki ruang dialog dan bertukar pikiran dalam menentukan kapan mulai melaksanakan ibadah dan berhari raya. Perlu diketahui bahwa penentuan awal bulan Komariah merupakan ranah ijtihad yang membutuhkan paling tidak 3 disiplin ilmu sekaligus, yaitu ilmu falak atau yang kita kenal dengan ilmu astronomi, dan ilmu ijtihad atau usul fikih, dan tentu ilmu fikih itu sendiri. Ditambah lagi karena penentuan hari raya Idul Fitri merupakan keputusan yang menyangkut banyak pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat pada umumnya, maka keterlibatan pemerintah menjadi mutlak diperlukan. Rangkaian acara sidang isbat tadi diawali dengan seminar posisi hilal yang disampaikan oleh Pak Cecep Nurwendaya MSI. Beliau ini anggota tim hisab Rukyat Kementerian Agama, dan di dalam paparannya tadi beliau menyampaikan bahwa posisi hilal pada hari ini sudah memenuhi kriteria Imkanur Rukyat Mabims. Kriteria ini mensyaratkan ketinggian hilal minimal 3 derajat, yaitu pada ketinggian hilal yang berkisar pada 4 derajat 52,71 menit sampai dengan 7 derajat 37,84 menit, dan sudut elongasi berkisar 8 derajat 23,68 menit sampai dengan 10 derajat 12,94 menit. Data ini, saudara sekalian, merupakan hisab yang dihitung secara matematis astronomis yang sudah dihimpun oleh Kementerian Agama melalui tim hisab Rukyat Kementerian Agama beberapa waktu yang lalu. Setelah itu, selanjutnya Kementerian Agama telah melaksanakan Rukyatul Hilal di sejumlah lokasi di seluruh waktu atau wilayah Indonesia. Perlu kita ingat bahwa pemerintah melalui Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah. Saya ulangi ya, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode penentuan awal bulan Komariah yang saling melengkapi dan tidak bisa dinegasikan satu dengan yang lain, yaitu hisab yang sifatnya informatif dan rukyat yang sifatnya konfirmatif. Pada hari ini, informasi hitungan hisab telah dikonfirmasi dengan laporan rukyat dari petugas-petugas Kementerian Agama di daerah yang kita tempatkan di titik-titik lokasi rukyat di berbagai penjuru wilayah Indonesia. Dari titik tersebut, sebagian telah melaporkan bahwa hilal sudah terlihat. Laporan-laporan Rukyatul Hilal ini kemudian telah dibawa ke dalam sidang tadi, sudah dimusyawarahkan juga oleh para alim ulama, tokoh-tokoh ormas Islam, pakar falak dan astronomi, serta tokoh-tokoh masyarakat lainnya. Forum sidang tadi bermufakat bahwa laporan rukyat sesuai dengan data hisab yang telah dihitung serta sesuai dengan kriteria Imkanur Rukyat Mabims yang telah disepakati dan diaplikasikan juga oleh negara-negara Mabims, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal wilayah Indonesia yang sudah masuk kriteria Mabims, serta adanya laporan hilal yang terlihat, disepakati bahwa 1 Syawal tahun 1445 Hijriah jatuh pada hari Rabu tanggal 10 April 2024 Masehi.